Saat ini, Shin Tae-yong mendapatkan tekanan dari publik Indonesia karena gagal memberikan hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia, di mana dalam 2 pertandingan, skuad Garuda hanya mampu meraih 1 poin. Bahkan di pertandingan pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor yang sangat telak 5-1. Hasil itulah yang menjadi alasan mengapa posisi Shin Tae-yong terancam sebagai pelatih utama dari timnas Indonesia. Sekarang berandai-andai saja, jika pada akhirnya Shin Tae-yong dilepas PSSI, siapakah yang cocok sebagai penggantinya? Berikut ini kami akan sajikan beberapa pelatih yang pantas menggantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ya, pada bulan ini timnas Indonesia menjalani beberapa agenda di level internasional. Ada 2 timnas yang menjalani agenda tersebut. Yang pertama adalah timnas U17 yang bermain di Piala Dunia. Dan yang kedua adalah timnas senior yang bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, dalam ajang tersebut, hasilnya tidak terlalu memuaskan. Timnas U17 harus angkat koper terlebih dahulu karena mereka gagal melaju ke babak 16 besar. Sementara timnas senior lebih mengenaskan lagi, karena mereka kalah saat melawan Irak. Hasil yang membuat bulan November dianggap sebagai bulan kelabu bagi persepak bolaan Indonesia. Dengan hasil mengecewakan yang didapatkan oleh Indonesia, maka PSSI langsung bergerak cepat untuk mencoba mengatasi masalah yang terjadi. Mereka kini siap mengevaluasi kinerja dari Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Ya, kedua pelatih tersebut dianggap gagal mewujudkan ekspektasi timnas Indonesia. Sehingga evaluasi harus dilakukan agar kekalahan-kekalahan Indonesia tidak terjadi di pertandingan selanjutnya. Dari evaluasi tersebut, yang paling ditakutkan adalah pemecatan. Ya, bisa saja PSSI tega memecat Shin Tae-yong dan Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia. Jika keduanya dipecat, maka PSSI harus segera mencari penggantinya. Dari situasi itu yang paling menarik adalah pengganti Shin Tae-yong jika dirinya diberhentikan oleh PSSI. Karena jika Shin Tae-yong pergi, maka PSSI harus mencari pengganti yang lebih baik dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setelah dilakukan riset yang lebih mendalam, kini ada beberapa pelatih yang tampaknya cocok menangani timnas Indonesia. Mereka adalah Giovanni van Bronckhorst. Sebelumnya banyak yang menyarankan PSSI harus mencari pelatih dari Belanda. Alasannya adalah karena pelatih asal Belanda pasti sudah paham dengan beberapa pemain yang dimiliki timnas saat ini, terutama pemain keturunan yang kebanyakan berasal dari Belanda. Untuk masalah ini yang masuk ke dalam kandidat adalah Giovanni van Bronckhorst, di mana pelatih 48 tahun tersebut telah meraih beberapa prestasi bersama klub yang dia latih seperti Feyenoord hingga Rangers FC. Selain prestasi, ada sisi positif lain yang menjadi alasan Van Bronckhorst pantas menjadi pelatih Indonesia. Sisi positif yang dimaksud adalah karena Van Bronckhorst memiliki darah keturunan Indonesia. Joachim Low. Berikutnya ada mantan pelatih timnas Jerman yakni Joachim Low. Untuk masalah prestasi jangan diragukan lagi, karena pelatih yang satu ini mampu mengantarkan Der Panzer jadi juara dunia pada tahun 2014 lalu. Untuk mendatangkan Low seharusnya bisa diusahakan oleh PSSI, karena mereka saat ini tengah bekerja sama dengan DFB selaku Federasi Sepak Bola Jerman. Dengan begitu, tinggal Low apakah mau apa tidak jika mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Akira Nishino.
Jika Shin Tae-yong pergi, maka PSSI bisa kembali mencoba pelatih dari Asia Timur. Kandidat yang bisa menjadi pertimbangan PSSI adalah Akira Nishino. Ya, sosok yang satu ini adalah mantan pelatih timnas Jepang di Piala Dunia 2018. Sayangnya Nishino dianggap gagal jika melatih tim dari Asia Tenggara. Itu terbukti saat dirinya dipecat oleh timnas Thailand beberapa waktu yang lalu. Namun bisa saja Nishino kurang cocok di Thailand dan cocoknya malah bersama timnas Indonesia. Mano Poking. Nama yang satu ini baru saja kehilangan pekerjaannya karena dipecat oleh Thailand. Ya, dia adalah Mano Poking, sosok pelatih yang berhasil mengantarkan tim Gajah Putih meraih 2 gelar Piala AFF. Jika PSSI mau, maka Mano Poking layak dipertimbangkan. Apalagi dirinya juga sudah paham kultur sepak bola di Asia Tenggara. Sayangnya, untuk sekarang ini, Mano Poking memilih untuk rehat sejenak sebagai pelatih. Sehingga jika PSSI menginginkannya, mereka harus lebih bersabar. Park Hang-seo. Nama terakhir adalah Park Hang-seo. Meski peluangnya kecil, namun bisa saja PSSI merayunya untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Soal prestasi, jangan ditanya lagi, karena Park Hang-seo adalah sosok utama di balik kuatnya Vietnam saat ini. Selama menjadi pelatih Vietnam, Park Hang-seo mampu meraih 1 gelar Piala AFF. Selain itu, dirinya juga mampu mengantarkan Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sejatinya masih ada beberapa kandidat lain yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI. Contohnya adalah Thomas Doll dan Bernardo Tavares, yang saat ini berkarir di Liga 1. Namun peluang untuk mendapatkan keduanya cukup berat, karena mereka masih terikat kontrak dengan klubnya masing-masing. Kini menarik dinantikan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun sebagai fans timnas, kami berharap agar Shin Tae-yong tetap dipertahankan sebagai pelatih utama. Karena pelatih asal Korea Selatan itu sudah membentuk kerangka tim yang sudah terlihat saat ini. Sehingga bila diganti, maka kerangkanya akan mulai dari awal lagi. Belum lagi ajang Piala Asia juga semakin dekat. Maka sangat riskan sekali jika posisi Shin Tae-yong diganti oleh pelatih lain. Jadi itulah beberapa kandidat yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI jika seandainya Shin Tae-yong pergi dari timnas Indonesia.